berjumpa lagi. Kita rindu memuji Tuhan, memuliakan namanya. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan untuk kasih dan kemurahan yang telah Tuhan berikan pada kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang kami lewati, kami senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Kami senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami rindu untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami rindu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tatkala kami memuji nama Engkau, kami rindu pengurapan dari Tuhan. Engkau urapi leader, singer, pemain musik, LCD, sound system, dan juga kameramen yang merekam kami sekalian Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau iring langkah mereka sekalian, sehingga mereka boleh sampai ke tempat-Mu ini Tuhan, tidak kurang suatu apapun juga. Mereka boleh sampai ke tempat-Mu ini Tuhan, untuk merasakan kasih dan kuasa yang dari Engkau. Kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang, karena kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kami pulang membawa kekuatan baru dari Tuhan. Kami pulang membawa pengharapan dari Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami rindu kasih dan kuasa Tuhan urapi kami sekalian. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Kuasa Tuhan tidak tertandingi. Dia berkuasa dan kuasanya luar biasa. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun gemetar dengan namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang sekalipun mampu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari kuasa di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar dengan namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari kuasa di dunia. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kasih-Nya luar biasa. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membebaskan. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Anak-anak Tuhan, bangkit, kalahkan maut, kuasanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari kuasa di dunia. Haleluya. Kuasa Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ada di dalam naungan kasih Yesus.
tatkala kita menghadapi pencobaan, kita merasakan letih, lesu, dan berbeban berat. Kepada Yesuslah kita berseru. Kepada Yesuslah kita memohon pertolongan. Haleluya. penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Setelah kami memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, kini kami rindu Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Karena firman Tuhan bagaikan air surgawi yang mengalir, memancarkan kesejukan, dan kami rindu menikmati kesejukan kebenaran firman Allah. Urapi Bapak Kepala Jemaat, biarlah kasih Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami sekalian, kasih Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap problem, masalah, pencobaan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau mengasihi kami sekalian. Dengan pengurapan dari Roh Kudus Allah, hamba-Mu boleh berkata-kata tentang kuasa firman Allah, dan kami, anak-anak-Mu, akan menang. Kami, anak-anak-Mu, akan bebas. Kami, anak-anak-Mu, akan mendapatkan pengharapan dari arah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Kami bersyukur bersama saudara atas anugerah Tuhan yang begitu limpah kepada kita semua. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, tetap menjadi juru selamat kita yang melindungi kita dan memberkati kita. Firman Tuhan dengan tema doa orang benar, besar khasiatnya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Inilah firman Tuhan. Doa orang yang benar. Apakah ada orang benar di kolong langit ini? Rasul Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar di dunia ini. Semua adalah orang berdosa. Tapi dengarkan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan tentang orang benar itu. Di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi menurut Tuhan Yesus, yang disebut orang benar adalah orang berdosa yang mengaku dirinya berdosa dan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mohon belas kasihannya. Itulah orang benar. Kalau saudara berbuat seperti itu, maka saudara adalah orang benar. Saudara timbang-menimbang berapa banyak dosa yang telah saudara lakukan di masa muda, di masa tua, kesalahan apa yang telah saudara lakukan. Jikalau saudara seperti pemungut cukai ini mengaku dosa dan dengan kerendahan memohon kepada Tuhan belas kasihannya, mohon pengampunannya, maka saudara dibenarkan Allah. Itulah yang disebut orang benar. Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang bernama Daud. Daud, seorang raja perkasa yang diberkati Allah luar biasa. Satu ketika jatuh dalam dosa perzinaan dengan Batseba. Bukan hanya itu saja, saudara, untuk melanggengkan hubungan Daud dengan Batseba, maka Daud menyusun taktik bagaimana suaminya terbunuh oleh musuh, yaitu bangsa Amon. Dan rencana ini dilaksanakan oleh Yoab, panglima perangnya itu. Berhasil. Daud berhasil menyingkirkan Uria, suami Batseba. Dengan bebas ia mengambil Batseba menjadi istrinya. Tetapi di mata Tuhan, perbuatan Daud itu jahat adanya. Ketika Daud ditegur tentang dosa-dosanya, maka Nathan melihat Daud itu menyesal. Daud itu menangis. "Mengapa engkau menghina Tuhan?" kata Nathan, "dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Inilah yang disebut orang benar. Jadi Daud berbuat jahat, ya, dengan nafsunya ia ambil istri orang lain yang cantik itu, lalu menyingkirkan suaminya, membunuh melalui tangan Bani Amon. Di mata Tuhan itu jahat adanya. Dan dia ditegur oleh Nabi Nathan bahwa Tuhan akan menghukum Daud sesuai dengan perbuatannya. Hukum tabur dan tuai akan dialami oleh Daud.
Ketika dia mendengar teguran itu, saudara, dia tidak marah, dia tidak benci kepada Nathan, tetapi dia tunduk di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku menyesal atas segala perbuatan dosa itu. Maka saudara kekasih, Allah mengampuni dosa Daud. Inilah yang disebut orang benar, yaitu manusia berdosa yang mengaku dirinya berdosa dan mohon pengampunan serta memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah begitu ajaib, Allah begitu murah hati. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Saudara, kita berada di zaman pandemi, susah mencari nafkah. Di sana sini orang mengeluh, pengusaha-pengusaha mengeluh, pegawai-pegawai mengeluh karena pandemi ini sulit untuk mencari nafkah. Tetapi saudara kekasih, jangan takut. Doa orang benar, doa saudara dan saya sungguh-sungguh besar khasiatnya, besar kuasanya. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Janda ini jatuh miskin, saudara kekasih, karena bala kelaparan yang melanda di seluruh Israel dan daerah sekitarnya termasuk Sidon, termasuk Sarfat. Ketika Elia datang menyampaikan firman Tuhan kepada perempuan ini menyambut dengan sukacita firman Tuhan. Maka Elia memerintahkan dia atas nama Tuhan Allah, supaya dia membuat roti bagi dirinya. Dan awalnya dia mengatakan, tidak mungkin, karena tepung tinggal segenggam hanya untuk dia dan anaknya saja. Tidak mungkin bisa diberikan kepada Elia. Tetapi Elia menyampaikan firman Tuhan, jangan takut, bahwa tepung itu tidak akan habis. Lalu perempuan ini, saudara, melaksanakan perintah Tuhan. Ia melakukan seperti yang dikatakan Elia. Dan lihat, ketika perempuan ini taat terhadap firman Tuhan, mukjizat dalam rumah tangganya terjadi. Tepung yang segenggam itu tidak habis terus-menerus sampai Allah menurunkan hujan. Minyak tidak sampai berkurang-kurang karena berkat Tuhan yang begitu limpah. Saudara, kalau saudara benar-benar taat kepada Tuhan, saudara bersekutu dengan Allah, tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut pandemi, jangan takut krisis ekonomi. Tuhan berjanji akan memberkati saudara semua
di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Seperti Allah memberkati perempuan janda Sarfat ini, demikian juga Tuhan mau memberkati saudara dengan limpah di tengah-tengah krisis dunia ini. Allah begitu baik, asal saudara sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan, mengakui segala kelemahan saudara, bawa semua dosa di kaki Tuhan Yesus, mohon pengampunannya, dan saudara berdoa kepada Tuhan untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara sendiri. Saudara harus rukun-rukun hidup dalam rumah tangga, jangan bertengkar, jangan cekcok satu sama lain, tetapi satu hati, rukun, hidup rukun. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Doa saudara ada mujizat yang terjadi dalam bisnis saudara. Doa saudara luar biasa, kata firman Tuhan. Ada mujizat di dalam rumah tangga saudara adanya. Allah memberkati kita semuanya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang baik, yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan suatu dorongan supaya kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, mengaku segala kelemahan kami, dan mohon pengampunannya. Maka Tuhan berjanji doa kami besar kuasanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Negara kita merdeka sudah 76 tahun lamanya. Menurut ukuran manusia itu sangat dewasa dan sangat matang. Tetapi ketahui banyak terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Korupsi di sana-sini terjadi, kejahatan di sana-sini terjadi. Maka itu saudara mempunyai tugas mendoakan Indonesia. Berdoalah untuk pemerintah kita yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, supaya Tuhan memberikan beliau kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur sebaik-baiknya, sehingga para pejabat yang di bawah pimpinannya itu dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa jangan sampai bantuan bansos dikorupsi. Bansos itu untuk orang-orang miskin, tetapi ternyata terjadi korupsi di sana-sini. Doa saudara berkuasa untuk mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, yang sopan santun, yang jujur, yang saling menolong satu sama lain. Mari kita juga mendoakan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala puji dan hormat kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami berada di negeri ini yang kami cintai,
negeri Indonesia yang indah. Tuhan, kami segera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya Tuhan, kami prihatin masih terdapat beberapa pejabat yang melakukan tindak korupsi yang merugikan negara kami, merugikan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, tobatkan mereka, sadarkan mereka. Juga penjahat-penjahat yang melakukan tindak kekerasan, tindak kejahatan terhadap sesama manusia. Tuhan, sadarkan mereka. Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, melindungi bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, supaya Tuhan berkenan menghentikan COVID-19 agar bangsa kami Indonesia hidup dalam kesehatan tubuh. Dan kiranya firman Allah ditaburkan, diberitakan kepada mereka semua, agar mereka juga menerima dan mengakui Yesus Juru Selamat yang hidup adanya. Berkati negara kami Indonesia, berkati rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.